Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito Matal Farizi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang eh, pembuatan game di pertemuan ke-8. Yang dimana di sini dari rules pertama membuat dasar AI, enemy AI, terus memasukkan model 3D dan sistem darah enemy AI, terus membuat tampilan game over, membuat script game over, membuat sistem item sederhana, dan terakhir membuat tampilan inventory. Nah, untuk yang pertama, membuat dasar enemy AI-nya. Nah, ini adalah gambaran untuk dasar dari enemy AI-nya. Dan juga membuat masukan model 3D. Di sini saya menggunakan model 3D-nya yaitu menggunakan Mixamo yang dari idolnya dan juga modelnya dengan karakternya. Inilah gambaran dari enemy AI-nya. Nah, yang selanjutnya adalah membuat sistem darah enemy AI. Nah, di sini sistem darah untuk enemy AI-nya sendiri, yang dimana jika enemy itu menyerang ke player, maka darah playernya itu akan berkurang. Di sini juga ada script untuk si sistem darah enemy AI-nya. Nah, ini adalah sistem darah dari enemy AI-nya. Ini mana saya memasukkannya di antara on trigger enter. Jadi jika player kita menyentuh menyentuh dari enemy-nya, maka dia akan berkurang. Itu adalah fungsi dari on trigger enter-nya dengan collider dan juga parameter itu order. Jadi yang dimana tadi jika ordernya atau parameter yang kita sebutkan tadi titik tag-nya juga sama dengan musuh, jadi di mana enemy AI-nya itu kita tag menjadi musuh. Nah, kita masukkan di sini tag musuh. Jadi kita membuat new tag lah, membuat tag baru dengan bernama musuh. Nah, di sini untuk codingannya. Jadi setelah on trigger itu, jika tag-nya sama dengan musuh, maka text armor atau darahnya itu berkurang. Nah, di sini jika tag-nya itu sama dengan musuh, maka darah playernya itu yang tadi 100 akan berkurang jadi 40 dan di print di debug clock. Debug clock ini kayak menampilkan di konsolnya. Itu seperti itu untuk sistem dari darah enemy AI-nya. Nah, untuk lebih lanjut lagi, kita run game-nya untuk mengetahui bagaimana cara sistem dari enemy AI-nya bekerja. Nah, ini adalah sistem enemy AI-nya. Jadi kalau misalkan kita awalnya ini pakai sistem apa? Nah, ini jika kita 100, pas terkena itu maka berkurang. Jadi dia berkurang itu adalah kita lihat dari itu sendiri. Tadinya misalkan kita terima 100, nilai awal itu 100. Coba. Nah, dimana yang tadi awalnya nilai 100. Jadi jika player itu dengan nama musuh, maka dia akan berkurang dengan coding yang kita tag yaitu 40. Jadi dia berkurang 40 setiap terkena dari tag musuh. Nah, mungkin seperti itu sistem enemy AI-nya dan juga model untuk enemy AI-nya. Dan juga model untuk enemy AI-nya untuk codingan sistem darah enemy AI.
Nah, selanjutnya kita membuat tampilan game overnya. Jadi tampilan game over yang saya buat mungkin bentuknya seperti ini. Nah, ini tampilan dari game overnya. Jika darahnya habis, maka dia akan muncul ini. Nah, ini adalah sebuah. Dan dari selanjutnya dari rules membuat script game overnya. Untuk tampilan game overnya mungkin seperti itu. Nah, untuk script dari game overnya sendiri dapat di bagian HUD manajernya. Nah, pertama saya membuat sebuah public game object-nya dulu, yaitu adalah game over. Dan juga kedua adalah membuat sebuah istilahnya apa? Metode untuk die-nya di dalam void update. Jadi setiap game berjalan kita hitung di dalam die-nya. Seperti ini. Jadi misalkan darah playernya itu lebih kecil daripada sama dengan 1, maka dia akan muncul game overnya itu set active true. Jadi yang tadi tampilan kita inputkan tampilan game over itu akan kita aktifkan. Yang tadinya false dengan time scale-nya adalah 0. Jadi kita ibaratnya kita kunci lah untuk tidak melakukan apa-apa. Dan juga game is pause-nya muncul. Jadi kayak dia nge-pause dan dia udah mati dan juga nge-pause gitu. Untuk kursor lock side-nya itu confined. Jadi dia akan muncul kursornya setelah misalkan game over ini muncul, die ini muncul. Dan juga kursor visible kita turunin. Juga jika input keydown-nya R, maka dia akan balik lagi ke main menu. Jadi misalkan kita inputin keyboardnya itulah R, maka dia akan balik lagi ke main menunya. Nah, ini juga ada void dari main menunya. Nah, ini untuk main menunya. Jadi kita balikin script scene manajernya keluar scene dari menu utamanya, dimana dari scene pertama atau scene main menu lah, setelah gitu. Jika kita klik R, dia akan balik lagi ke menu utama. Nah, untuk script dari game overnya ini seperti itu untuk tampilan dari game overnya. Nanti untuk run-nya itu kita sekaligusin aja bagaimana cara kerja dari game overnya, terus sistem inventory yang kita buat di sini, dan juga dari enemy AI-nya. Nah, yang terakhir adalah membuat sistem sederhana. Item sederhana di sini saya membuatnya adalah itemnya adalah poison. Jadi jika kita mengumpulkan poison, kita bisa menambah darah player kita. Itu adalah item sederhana yang saya buat. Selanjutnya juga membuat tampilan inventory-nya. Di sini saya membuat tampilan inventory-nya itu bukan tampilan inventory. Saya membuatnya adalah membuat sebuah tampilan seperti ini. Misalkan di sini ada poison 1. Jadi kalau kita memiliki poison, maka dia akan muncul. Itu adalah inventory ataupun item yang saya buat. Saya membuat tampilan inventory ya. Tampilan inventory. Jadi saya membuatnya item yang saya punya. Nah, untuk membuat tampilannya seperti ini, mungkin di sini ada buku. Kalau buku sama koin itu adalah bukan ya item juga untuk dikumpulkan untuk bisa membeli item poisonnya juga. Tuh. Mungkin seperti itu sih. Nah, juga membuat sistemnya itu bagaimana sih cara menggunakan dari poisonnya. Nah, di sini untuk pengumpulannya sama dengan collectible coin. Jadi kita setiap menyentuh sebuah poison, maka dia akan bertambah. Sistemnya seperti itu. Dan juga membuat sistemnya nah, ini juga untuk cara melakukan pembelian dari item kita, dari sistem item kita lah. Ini juga cara penggunaannya. Jadi kalau misalkan kita input key, terus jika darah player yang sama dengan max darah, maka the position sama dengan scoring system dot position. Jadi scoring system ini adalah sebuah penempatan dari scoringnya yang koin, buku, dan juga positionnya.
Nah, cara mengumpulkan itemnya atau membuat sistem item sederhananya itu nah, dari collectible poison. Jadi kalau misalkan kita trigger sebuah poisonnya, maka dia akan menambah 1 dan juga dimasukin dalam scoring sistemnya di poison tambah dengan 1. Jadi seperti itu untuk membuat sistem sederhana dari inventory item sederhana. Cuma untuk pembuatan inventory tampilannya seperti itu yang saya pakai. Nah, itu untuk seluruhannya sudah. Mungkin bagaimana sih cara menggunakan dari cara sistem darah enemy-nya, terus membuat tampilan game over, dan juga bagaimana memunculkan sistem item sederhana. Nah, ini untuk yang pertama adalah enemy eye-nya. Jadi kalau kita kesentuh, nah ini kan 40. Jadi pas armornya pecah, maka darah itu akan berkurang 10 dari 100 menjadi 40, 60. Nah, jika dia 0, maka ada kan tampilan game over-nya. Seperti itu, seperti ini game over-nya. Ini adalah game over yang saya buat. Jadi kalau bisa kita tekan enter atau R juga bisa, maka dia akan balik ke menu utama dari scene manager yang di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin seperti ini tampilan dari jika kita klik kembali ke game over. Mungkin seperti itu untuk bagian dari enemy eye-nya dan juga game over-nya. Untuk yang terakhir adalah sistem item sederhana yang saya buat. Jadi kita mengcollectible item sederhananya. Misalkan kita mengambil potion untuk menambah darah. Dan untuk karakter utamanya sendiri, saya menggunakan Mixamo juga untuk animasinya. Nah, di sini saya atau player juga jadi setelah kita ngambil potion, maka akan muncul 1 potion di tampilan gamenya. Cara menggunakan itu kita harus menghabiskan darahnya terlebih dahulu. Nah, sini juga ada musuh nih. Nah, cara menggunakan untuk itemnya kita, cara menambah darahnya dengan menggunakan potion, kita tekan tombol keyboard, maka dia akan